Tanpa kita sadari, dalam keseharian kita banyak sekali menjumpai ragam jenis bilangan matematika, khususnya saat melakukan perhitungan, mulai dari jenis bilangan bulat yang paling mudah kita temui, bahkan hingga bilangan imajiner yang dapat kita temukan dalam berbagai soal pelajaran matematika. Lantas, apa saja sih jenis bilangan matematika? Nah, pasti penasaran kan? Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Ibu Meirina Hadi, Magister Pendidikan. Nah, pada video kali ini kami akan membahas terkait teori bilangan. Nah, dalam video ini nantinya akan kami jadikan beberapa part ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa menonton semua part yang sudah kami sajikan ya, supaya teman-teman lebih memahami terkait teori bilangan. Nah, untuk linknya saya taruh di description box ya. Silahkan dicek. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 4. Nah, yang pertama saya sendiri, Binti Ulfiana Muzaroah dengan NIM 126 204 201 005. Kemudian ada Ani Mauidotun Hasanah dengan NIM 126 204 203 147. Dan yang terakhir ada Alvira Putri Aprilia dengan NIM 126 204 202 074. Nah, untuk selanjutnya pokok pembahasan pada video kali ini terkait teori bilangan itu yang pertama ada bilangan bulat, kemudian operasi bilangan bulat, kemudian yang ketiga pembagian bilangan bulat, yang keempat bilangan prima, kemudian ada relatif prima, kemudian ada FPB dan KPK, kemudian ada algoritma Euclid, dan yang terakhir yaitu aritmatika modulo. Nah, yang pertama yaitu bilangan bulat. Adapun definisi dari bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan yang mencakup seluruh bilangan kecuali bilangan imajiner, bilangan irasional, dan bilangan pecahan. Nah, bilangan imajiner ini itu seperti akar negatif 1 itu ya. Nah, itu merupakan bilangan imajiner. Nah, kemudian bilangan irasional. Bilangan irasional itu adalah suatu bilangan yang tidak dapat dibagi. Misalnya nilai dari pi. Nah, itu kan tidak bisa dibagi. Nah, kemudian yang terakhir bilangan pecahan, biasanya dinamakan bilangan rasional ya, yang dimana ekspresinya itu A dibagi B, dimana B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk sistem bilangan bulat, definisi pertama itu berbunyi, sistem bilangan bulat terdiri dari atas Z sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, maksud dari titik-titik 3 ini itu sebelum angka negatif 2 itu ada angka lain lagi. Misalnya di sini ada negatif 3, kemudian negatif 4. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini kan juga ada titik 3. Ini menunjukkan bahwa setelah angka 2 itu sebenarnya masih ada angka lain lagi. Dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian. Kenapa menggunakan operasi biner penjumlahan dan perkalian? Karena nanti kalau menggunakan operasi biner pembagian, nanti bisa jadi ke bilangan rasional. Karena kan ada beberapa angka yang tidak habis dibagi, seperti itu.
Kemudian untuk definisi yang kedua itu berbunyi, jika n bilangan bulat, maka n ditambah negatif n sama dengan negatif n ditambah n sama dengan 0. Bilangan negatif n itu disebut lawan atau inverse penjumlahan dari n. Definisi 3 berbunyi, jika A dan B bilangan bulat, A lebih kecil dari B, itu dinyatakan A kurang dari B. Jika dan hanya jika ada bilangan bulat positif C, sedemikian hingga akan menjadi A ditambah C sama dengan B. Nah, kenapa C itu berada di sebelah kiri? Karena tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya A itu kurang dari B, sehingga C-nya itu berada di kiri bukan di kanan. Nah, untuk sifat sistem bilangan bulat, yang pertama itu ada sifat tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk yang paling atas, A ditambah B sama dengan B ditambah A, itu merupakan sifat komutatif penjumlahan ya. Kemudian sebelah kanannya ini merupakan sifat komutatif perkalian. Nah, yang bawahnya A ditambah dalam kurung B tambah C itu akan sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Nah, ini merupakan sifat asosiatif penjumlahan, dan di sebelah kanannya ini merupakan sifat asosiatif perkalian. Nah, untuk yang di bawahnya ada A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Nah, itu merupakan sifat distributif kiri pada perkalian. Nah, untuk yang bawahnya, yang A tambah B ini merupakan sifat distributif kanan pada perkalian. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada sifat kanselasi dari penjumlahan, di mana A ditambah C itu akan sama dengan B ditambah C. Maka A sama dengan B. Kemudian ada juga sifat kanselasi dari perkalian, di mana A dikali C sama dengan B dikali C, dengan C tidak sama dengan 0, maka A itu akan sama dengan B. Nah, kemudian yang terakhir ada sifat trikotomi, yang dimana A itu akan kurang dari B, kemudian A ada lebih dari B, dan yang terakhir A sama dengan B. Nah, oke, selanjutnya, bilangan bulat itu dibagi menjadi dua bagian ya. Ada bilangan bulat negatif dan ada bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif itu juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan 0 dan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu merupakan bilangan yang dimulai dari 1 itu ya. Nah, kemudian dari bilangan asli itu juga dipecah lagi menjadi bilangan komposit, bilangan prima, bilangan genap, dan bilangan ganjil. Nah, bilangan komposit ini adalah merupakan suatu bilangan yang lebih dari 1 kecuali bilangan prima. Jadi bisa 4, kemudian 6, 8, seperti itu ya. Nah, oke, untuk contoh bilangan bulat di kehidupan sehari-hari, misalkan Viana diberi 6 kelereng oleh temannya, maka kelereng Viana bertambah 6 atau ditulis 6. Jadi gini, maksud dari contoh bilangan bulat itu, semisal Viana belum memiliki kelereng sama sekali. Nah, kemudian sama temannya, Viana itu diberikan 6 kelereng. Nah, sehingga Viana memiliki 6 kelereng, atau Viana kelerengnya itu bertambah menjadi 6, sehingga ditulis 6. Nah, untuk contoh yang kedua bisa dibaca sendiri ya, karena untuk contoh yang kedua ini tuh sebenarnya sama dengan contoh yang pertama, akan tetapi hanya angkanya saja yang berbeda.